Integral dari B sampai T, fx dx. Ingat ya, dia continue di A, B, tapi tidak continue di X sama dengan A. Jadi ada yang tidak continue di tengah-tengahnya. Kita perhatikan contohnya berikut. Integral dari 4 ke 3 dx per akar X min 3. Maka kita bisa cari menggunakan limit T-nya mendekati 3 plus integral dari 4 sampai T 3x per akar X min 3. Perhatikan posisinya. Jadi kalau untuk yang di bawah ini, nanti akan berubah menjadi di sini 3 plus, sementara batas atasnya tetap 4, dan T-nya kita gunakan sebagai batas bawah, yang T, penggunaan huruf T atau pemisalan T-nya di sini sebagai batas bawah. Nah, udah, kita cari integralnya, didapat adalah 3 dikali 2 akar X min 3 dari 4 ke T, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya. Pada saat dimasukkan, T-nya di sini berubah jadi 3. Jadi 3 min 3, 0. Akar 0 sama dengan 0. Karena tidak menghasilkan 0, maka hasilnya terdefinisi, yaitu adalah 6 positif. Nah, kita lihat contoh nomor 2-nya. Integral dari 1 sampai 0 dx akar min x sama dengan limit epsilon mendekati 0 plus integral dari 1 sampai 0 plus epsilon dx akar dx akar x. Fx tidak kontinu di batas bawah x sama dengan 0. Kita lihat ya, begitu masukkan 0, maka dia hasilnya akar 0. Maka dia tidak kontinu, sehingga diperoleh integral dari 1, 0, dx per akar x sama dengan limit epsilon mendekati 0 plus. Di sini, integral dari sininya hasilnya, hasil dari integral 1 per akar x dx, hasilnya adalah 2 akar x dengan batas 1 sampai 0 plus epsilon. Maka kita masukkan nilainya dari 1, ini 1, ini 0 plus epsilon. Nah, pada saat kita masukkan epsilonnya 0, maka di sini 0 plus 0 tetap 0. Akar 0, 0 dikali 2 tetap 0. Maka di sini 2 min 0 hasilnya terdefinisi yaitu positif 2. Kita lihat soal nomor 3. Sampai 0, ln x dx. Di sini kita bisa lihat, maka nanti pengerjaannya adalah limit epsilon mendekati 0 plus x ln x min x dari 1 sampai 0 plus epsilon. Kita lihat ya. Nah, di sini langsung hasilnya, sebetulnya ini didapat dari pengerjaan dari integral ininya ya. Nah, maka di sini fx-nya tidak kontinu di batas bawah x sama dengan 0. Maka bisa langsung kita cari, maka limit epsilon mendekati 0, maka kita masukkan x ln x, maka 1 ln 1 min 0 min 0 plus epsilon dan 0 plus epsilon dikurang 0 plus epsilon. Maka di sini dapat hasil negatif 1 masih terdefinisi. Nah, kita lihat di sini jika ada fx kontinu di AC, ini gabungan CB dan tidak kontinu di X sama dengan C. Kita lihat. Karena fx tidak terdefinisi di X sama dengan C, maka sesuai dengan syarat, maka definisi integral tertentu, integralnya harus ditunjukkan kontinu di X sama dengan C plus epsilon. Tentu saja dan X sama dengan C min epsilon. Itu epsilonnya tentu saja mendekati 0 plus, sehingga kita bisa dapat persamaan integral dari B ke A fx dx sama dengan integral dari C ke A fx dx plus B integral C fx dx. Jadi di sini dibagi dua. Kita misalkan ada C-nya, maka di sini pertama kita cari batas C ke A, kemudian dari B ke C. Nah, ini kita cari limit epsilon mendekati 0 plus, C-nya nanti dikurangin E, sampai ke A, fx dx plus limit E mendekati 0 plus B integral dari B ke C min E fx. Nah, dapat juga dinyatakan seperti ini menggunakan T.
Maka di sini batas bawahnya, batas atasnya kita ganti dengan T, maka T mendekati B plus, B min di sini, maaf. Nah, di sininya menggunakan A plus, karena di atas A, terus di bawah B sedikit. Sehingga C-nya, di sini nilai C-nya kita ganti dengan T di sini ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada integral 4 ke 0 dx per akar 3 dari x min 1. Fx-nya tidak kontinu di x sama dengan 1, sehingga diperoleh. Nah, di antara 4 sampai 0, di sini ada yang tidak kontinu, yaitu dx sama dengan 1. Maka satunya ini kita pisahkan. Dari 1 sampai 0 dulu, dx per akar 3 x min 1 dx, plus kemudian dari 4 sampai 1, dx per akar 3 dari x min 1. Jadi pertama di sini, karena dia tidak kontinu di x sama dengan 1, maka kita pisahkan. Dari 1 ke 0, kemudian dari 4 ke 1. Kita pisah jadi kayak ada dua bagian. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, ini kita rubah menjadi epsilon, dia di limit, kemudian ditambah di sininya. Nah, ini hasil pengintegralannya sudah jadi, kemudian dimasukkan batasnya. Setelah dimasukkan batas, dimasukkan nilai limitnya masing-masing. Setelah dimasukkan nilai limitnya, baru kita hitung nilai akhirnya. Ini nilai akhirnya. Kita lihat contoh soal nomor 2. Di sini ada integral dari 8 min 1, x pangkat min 1 per 3 dx. Nah, fx ini tidak kontinu di x sama dengan 0. Karena pada saat dimasukkan 0, tidak terdefinisi ya, karena jadi akar pangkat 3 dari 0. Sehingga kita peroleh di sini, kita pisahkan. Dari 0 dulu sampai min 1, kemudian dari 8 sampai 0. Nah, terpisah menjadi dua begini. Kemudian kita menggunakan epsilonnya, dimasukkan nilai epsilonnya ke atas dan ke bawah di sini. Kemudian masing-masing diintegralkan. Setelah mendapat nilai integralnya, masukkan nilai limitnya, pengganti nilai epsilonnya, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Masih terdefinisi, yaitu 9 per 2 ya. Ini contoh yang terakhir. Integral dari 1 min 1 dx per x pangkat 4. Ini juga sama ya, discontinue di x sama dengan 0. Ini diperoleh, maka ingat di 0 ya. Maka di sini kita bagi 2. Karena dia dari 1 sampai min 1, kita bagi 2-nya dari 0 ke min 1 dulu. Kemudian dari 1 sampai ke 0. Kalau dalam garis bilangan, kita mau lihat. Maaf ya, nggak lurus nggak apa-apa ya. Ini misalkan 0, ini min 1, ini 1. Karena jaraknya dari sini sampai sini, sedangkan yang tidak discontinue-nya di sini, maka kita bagi dua bagian. Pertama bagian dari sini ke sini, kedua bagian dari sini ke sini. Nah, jadi yang pertama kita ambil, tapi ya yang di atas ini harus lebih besar daripada yang di bawah. Sehingga kita tulisnya 0 sampai min 1, dan yang ini 1 sampai 0. Nah, dari sini kita bisa lihat, masukkan ke rumus limit. Limit, epsilon mendekati 0 plus, 0 min epsilon. Di sini 0 plus epsilon karena kita lebih tingginya. Sebelah sininya berarti 0 plus epsilon. Sebelah sini adalah 0 min epsilon. Nah, di sini setelah diintegralkan, dapat hasilnya ini, kita masukkan. Tapi setelah dimasukkan, ternyata hasil akhirnya tetap tidak mutlak ya, masih bentuknya 1 min 0. Akhirnya berarti kalau misalnya ada persamaan seperti ini, tetap hasilnya tidak terdefinisi. Kita bisa tulis aja di sininya tidak terdefinisi. Ya, sekian untuk penjelasan pertemuan ke-15. Mudah-mudahan ini mengerti. Terima kasih.